Siklus hidup sel, di mana kita akan belajar tentang siklus hidup sel. Apa itu siklus hidup sel? Siklus hidup sel adalah fungsi sel yang paling mendasar hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru dalam kromosom dan kemudian memisahkan berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA yang identik. Siklus sel yang berlangsung kontinu dan berulang disebut proliferasi. Dalam siklus sel terdapat beberapa fase, yaitu yang pertama fase G1 atau GAP1, yang kedua fase S atau sintesis, yang ketiga fase G2 atau GAP2, yang keempat ada fase M. Fase G1. Pada fase ini sel mensintesiskan, merangkai dan menggunakan bagian yang dibutuhkan fungsinya secara normal. Pada fase ini ukuran sel bertambah besar proses pembentukan organel dan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan fase yang lain. Fase S. Pada fase sintesis terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Kromosom yang semula tunggal menjadi ganda dan belum bisa dibedakan sendiri kromosomnya karena masih di dalam bentuk serabut kromatin yang terkemas longgar. Fase ini membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Fase G2. Fase G2 ini merupakan fase persiapan untuk fase M. Pada fase ini yaitu terjadi pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel waktu yang diperlukan sekitar 2 jam. Fase M. Pada fase ini, tahap terjadinya pembelahan sel yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu mitosis dan sitokinesis. Yang berikut kita akan masuk terhadap tahap intrafase. Apa itu tahap intrafase? Tahap intrafase merupakan tahapan di mana sel anakan baru hasil pembelahan atau mitosis mempersiapkan pembelahan. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam pembentukan kromatin yang tersusun atas molekul DNA, RNA, dan protein. Mitosis. Apa itu mitosis? Mitosis merupakan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya berpasangan. Pada mitosis terdapat beberapa tahap. Yang pertama, tahap profase, yang kedua, tahap metafase, yang ketiga, tahap anafase, yang keempat, tahap telofase. Tahap profase, di mana pada tahap profase merupakan pemadatan dan penebalan kromosom menjadi struktur X yang terbentuk dari dua kromatin yang disatukan oleh sentrosom. Tahap metafase. Tahap metafase merupakan pasangan kromatin yang bergerak ke arah bidang pembelahan yang terletak di tengah-tengah sel. Tahap anafase, di mana pada tahap ini ada terbagi menjadi dua, yaitu tahap awal anafase dan yang kedua tahap akhir anafase. Tahap awal anafase merupakan setiap kromatid terlepas dari sentromer sehingga terbentuk kromosom baru yang bergerak ke arah berlawanan menuju kutub masing-masing. Tahap akhir anafase merupakan kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing dan membran sel mulai mengalami penyimpitan di tengah. Tahap telofase. Tahap telofase merupakan tahap di mana kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti selnya mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Meiosis. Meiosis terbagi atas dua. Yang pertama, meiosis 1, yang kedua, meiosis 2. Pada meiosis 1 terdapat beberapa tahap. Yang pertama,
profase 1, yang kedua metafase 1, yang ketiga anafase 1, yang keempat telofase 1, yang kelima sitokinesis 1. Profase 1, di mana pada profase 1 merupakan pembelahan membran nukleus memisahkan diri, lalu akan ada kromatin yang terbentuk dari kromosom dan adanya spindel yang mulai terbentuk. Metafase 1, pada bagian ekuator akan mulai ada kromosom dengan benang-benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Anafase 1, di mana pada tahap anafase 1 merupakan kromosom akan ditarik pada kutub yang berlawanan, kromosomnya diploid berubah menjadi diploid. Telofase 1, di mana pada telofase 1 ini merupakan kromosom nantinya akan sampai pada setiap kutub yang berlawanan. Sitokinesis 1, merupakan kromosom mulai melakukan pemisahan dan akhirnya menghasilkan 2 sel. Meiosis 2, dalam meiosis 2 terdapat beberapa tahap, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis 2. Tahap profase 2, di mana kromatin yang sudah ada mulai menempel pada sentromer. Metafase 2, pada bagian ekuator akan mulai ada kromosom dengan benang spindel yang mulai membentang dari kutub bagian ujung yang melekat pada setiap sentromer. Tahap anafase 2, di mana kromosom akan ditarik pada kutub-kutub yang berlawanan. Pada tahap ini kromosom diploid berubah menjadi diploid. Telofase 2, pada tahap ini kromosom-kromosom yang ada sudah sampai pada bagian kutub dan terdiri dari 4 inti yang mempunyai setengah pasang kromosom dan 1 duplikasi DNA. Yang terakhir tahap sitokinesis 2, di mana sel-sel mulai mengalami pemisahan dan akhirnya ada 4 sel haploid. Sekian dan terima kasih.